Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Tupaku Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman ya. Jadi ini tuh seputar kista endometriosis nih. Aku udah lama banget gak sharing tentang kista endometriosis. Jadi banyak teman-teman endosister ya tanya, baik itu di sosial media aku, di Instagram, di YouTube ataupun di TikTok. Itu tanya, "Kak, dulu operasinya di mana? Di rumah sakit apa? Kok bisa sih di cover oleh BPJS? Kok punya aku susah? Kok punya aku nggak bisa? Kok punya aku harus kayak gini gitu." Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman ya, dulu aku pernah operasi di rumah sakit mana aja ya. Sebenarnya aku tuh sudah pernah spill tuh rumah sakit tempat aku dulu operasi di reels ini kalau teman-teman lihat ya. Nah, mungkin di situ kan aku cuma menjelaskan secara singkatnya aja. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan ya. Jadi kan aku operasi ada 3 kali nih. Aku akan ngasih tahu 3 rumah sakit tempat aku operasi. Nah, di 3 ini tuh ya nanti aku akan jelaskan berbayar atau tidak, pakai BPJS atau tidak. Jadi 3 rumah sakit itu berbeda semua ya teman-teman. Jadi aku menjalankan 3 operasi di 3 rumah sakit berbeda, dan ada yang pakai mandiri, ada yang di cover oleh BPJS. Nah, kira-kira rumah sakit mana aja ya yang ini mungkin bisa jadi rujukan buat teman-teman, bisa jadi informasi yang bermanfaat ya. Semoga mungkin teman-teman yang ada nih yang lagi sakit endometriosis gitu kan, atau sakit yang lain, terus masih bingung kira-kira enaknya tuh mau ngerujuk di rumah sakit mana gitu kan. Nah, di sini aku akan kasih gambarnya tempat rumah sakit yang pernah aku operasi, aku rawat inap di sana gitu ya. Oke, jadi untuk rumah sakit yang pertama yaitu aku pernah dirawat, menginap dan operasi di Rumah Sakit Tugu Semarang ya. Ada di Semarang, kalau nggak salah tuh nama rumah sakitnya tuh Tugu Rejo ya kalau nggak salah. Tapi setahu aku pokoknya rumah sakit tersebut itu dikenalnya dengan Rumah Sakit Tugu. Nah, aku di Rumah Sakit Tugu ini yaitu operasi pertama aku teman-teman ya. Flashback sebentar, kenapa aku bisa di Rumah Sakit Tugu di situ? Jadi awalnya kan aku dulu kan kerja, pulang kerja tuh aku merasa perut tuh sakit banget. Akhirnya aku dibawalah ke puskesmas. Nah, dari puskesmas diagnosanya itu usus buntu. Nah, akhirnya dari puskesmas tersebut itu langsung merujuk ke Rumah Sakit Tugu ini. Sebenarnya rumah sakit di Semarang kan banyak, tapi mungkin ya dari rumah sakit tersebut itu kayak kerjasamanya atau jalurnya tuh emang langsung ke Rumah Sakit Tugu. Akhirnya aku udah dibawa ke Rumah Sakit Tugu. Nah, karena waktu itu BPJS ku tuh sudah sudah tidak aktif, alias kan kita tuh bisa ditanggung BPJS itu kalau kita tuh masih seorang pelajar atau mahasiswa. Nah, saat itu kan aku sudah bukan mahasiswa lagi, jadi aku sudah tidak ikut tanggungan orang tua. Jadi orang tua aku tuh PNS ya teman-teman. Nah, karena aku sudah bukan mahasiswa lagi, mau tidak mau kan BPJS harusnya mandiri, tapi di saat itu aku tuh belum mengurus teman-teman, belum mengurus sama sekali. Alhasil jadinya aku di Rumah Sakit Tugu ini tuh pakainya tuh umum ya. Jadi di awal waktu dibawa ke IGD itu sudah ditanyain sama susternya di sana, perawat di sana gitu ya, ada BPJS atau tidak. Kalau ada dipakai aja. Nah, tapi karena emang kita nggak ada BPJS ya, BPJS ku pun juga waktu itu yang ikut orang tua sudah mati, sudah lumayan lama gitu, jadi emang nggak bisa dipakai. Dan ternyata saat diperiksa ya emang awalnya tuh diagnosanya tuh kan usus buntu. Nah, tapi setelah besoknya kan itu kan aku malam hari ya dibawa ke rumah sakitnya, waktu di USG kemudian ada di tes macam-macam, ternyata baru diketahui ternyata aku ada kista endometriosis, dan kistanya itu ternyata sudah besar, akhirnya menginfeksi lah organ lain, salah satunya tuh penyebab usus buntu ini. Akhirnya mau tidak mau aku harus menjalankan tindakan operasi. Nah, mau tidak mau juga karena dari awal aku sudah umum, jadi aku biayanya ini tuh semua pakai mandiri ya. Jadi bayar sendiri mulai dari awal datang ke IGD sampai aku selesai operasi, sampai aku kontrol itu mandiri di Rumah Sakit Tugu ini. Langsung aja gitu ya. Pokoknya tuh aku di sini tuh mandiri habis kurang lebih itu 12 jutaan ya teman-teman. Itu dulu di tahun 2019 ya. Awal tahun 2019 itu operasi pertama aku, yaitu ada operasinya secara laparotomi atau secara sesar ya, secara
vertikal itu untuk tindakan usus buntu aku dan juga endometriosis aku. Itu 12 jutaan di tahun 2019 di Rumah Sakit Tugu Rejo. Oke. Nah, masih di tahun yang sama gitu kan. Nah, aku kumat lagi nih, perut aku sakit lagi. Ya, kurang lebih 4 bulanan lah setelah aku operasi yang pertama. Aku merasa sakit lagi, akhirnya aku memberanikan diri untuk periksa ke dokter OB/GYN. Ternyata ya qadarullah ini masih tumbuh ya kista endometriosnya yang dulu cuma di sebelah kanan ya. Dulu kan sebelah kanan nih. Akhirnya nih tumbuh ada di kiri dan kanan kalau nggak salah teman-teman. Tapi yang ukurannya besar itu ada di sebelah kiri, ovarium sebelah kiri. Akhirnya mau tidak mau kan belajar nih ya, dari yang pertama itu kan aku nggak pakai BPJS kan, akhirnya dari situ langsung lah ngurus BPJS ku secara mandiri. Jadi ini aku bener-bener mandiri ya, BPJS-nya tuh bayar sendiri, tidak ikut yang orang tua. Nah itu aku langsung ikut ke kelas 1 ya teman-teman. Aku masuk kelas 1. Kalau dulu itu ya pertama kali tuh biayanya tuh masih 100.000 ya, tapi akhirnya kan naik tuh ya jadi 150. Jadi aku bayar sendiri per bulannya itu 150.000. Ingat-ingat teman ya. Sudah nih, karena aku merasa sakit, aku coba periksa ke dokter OB/GYN, ternyata ada kista lagi. Terus disarankan untuk ini suntik hormon ya, suntik hormon, tapi bisanya tuh cuma di rumah sakit besar kayak gitu. Alhasil aku dikasih lah hasil USG, hasil pemeriksaannya dokternya, lalu karena aku sudah punya BPJS diminta untuk minta rujukan di Vaskes 1. Akhirnya aku ke Vaskes 1 nih teman-teman ya. Di Vaskes 1 di dokter pertamanya itu alhamdulillah gampang ya untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit selanjutnya. Akhirnya aku dirujuk lagi ke Rumah Sakit Karyadi Semarang ya, RSUD Karyadi. Sudah di sana akhirnya diputuskan aku terapi hormon selama 6 bulan ya, terapi tapros, suntik injeksi. Tapi karena tidak mengalami perubahan baik, mau tidak mau aku harus dioperasi lagi. Nah, operasi kedua ini aku secara laparoskopi ya teman-teman. Aku bersama dengan dokter Inu ya di Rumah Sakit Karyadi, dokter OB/GYN-nya. Dan dokter Inu tuh dokternya tuh enak banget ya, enak banget. Beliau kasih edukasinya, suka bercanda juga ya. Cuman ya kalau kita pakai BPJS mesti sabar aja, antrian itu banyak kayak gitu ya. Pas sudah tau lah teman-teman kalau kita BPJS tuh alurnya tuh harus seperti apa gitu. Tapi enak kok overall tuh penanganannya ya. Dari awal aku di Karyadi datang, USG, konsultasi dengan dokter, terapi tiap bulannya, akhirnya sampai operasi laparoskopi, pengambilan kistanya, sampai akhirnya aku kontrol juga, itu semua free pakai BPJS. Aku tidak mengeluarkan uang untuk pengobatan aku. Dari tes-tesnya itu juga di cover oleh BPJS. Oke, udah nih lanjut nih, ini masih tahun yang sama ya, 2019 yang ditugu sama Karyadi. Terus akhirnya nih sudah nih, kemudian aku nikah kan ya sama dokter ini, disarankan untuk segera nikah biar cepat hamil, biar kistanya tuh nggak tumbuh lagi kayak gitu kan. Terus itu kan aku operasi sekitar di akhir tahun 2019, akhirnya aku nikah itu di bulan Juli kan, sekitar 6-7 bulan kemudian aku baru nikah. Nah sudah nih, aku sama suamiku kan langsung memutuskan untuk mau program, tapi ternyata sama dokternya disuruh alami dulu setahun, kalau belum ya nanti baru program kayak gitu. Karena merasa 1 tahun itu belum hamil juga, akhirnya kita memutuskan untuk program hamil ke dokter gitu kan. Nah saat program hamil ke dokter ternyata tuh masih belum ini juga teman-teman, belum hamil juga gitu kan. Akhirnya cek saluran tuba, ternyata aku ada hidrosalpin, ternyata aku ada kista lagi kayak gitu kan. Jadi ya seperti itulah keadaannya. Terus mau tidak mau aku ini nih ya, kalau yang operasiku yang ketiga ini tuh aku sudah pindah ke Jawa Timur ikut suami aku ya. Pertama aku ke dokter OB/GYN praktek umum gitu, habis itu karena ada kasus seperti itu, hidrosalping dan kista, akhirnya aku mendapatkan rujukan suruh minta lagi ke fase pertama aku. Dan saat aku mengurus di fase pertama, alhamdulillah ini juga gampang kayak yang dulu sebelumnya ya, aku langsung dikasih rujukan. Dan kalau ini aku ngerujuknya langsung teman-teman ya, langsung ke rumah sakit RSUD Sutomo di Surabaya. Jadi sampai di sana betul ya, sama penanganannya aku harus terapi hormon. Bedanya kalau ini aku pakai Androlin ya, kalau dulu aku tapros, sekarang Androlin. Dan alhamdulillah ya untuk kistanya
mengecil teman-teman ya. Tapi untuk hidroswapingnya itu tidak bisa mengatasi terapi hormonnya ini. Mau tidak mau akhirnya aku operasi lagi untuk ketiga kalinya ya teman-teman, yaitu untuk mengangkat hidroswaping aku di tuba aku di sebelah kiri ya. Qadarullah tuba aku harus diambil, dan untuk kistanya itu tidak diambil karena memang ukurannya sudah mengecil 1 cm, dan kalau misal diambil takutnya nanti mempengaruhi jumlah sel telur yang ada di ovarium aku. Dan itu aku kurang lebih tuh pengobatan tuh 1 tahun ya teman-teman, bolak-balik dari rumah ke Surabaya ke Sutomo itu kurang lebih 1 tahun ya, karena stepnya kan lama, tidak langsung operasi tuh tidak, tapi kita kayak pertama periksa USG, belum nanti terapi hormon 6 kali, belum nanti MRI, cek darah, ronsen dan lain sebagainya. Itu pokoknya akhirnya final harus operasi, kontrol, itu tuh kurang lebih setahun, dan alhamdulillah semua itu di cover oleh BPJS ya teman-teman. Aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, kalau untuk di rumah sakit Sutomo ini aku bersama dengan dokter Sri Ratna. Dokternya juga enak ya, asik, mengedukasi juga. Nah, terima kasih ya buat dokter-dokter yang sudah mengoperasi aku, sudah sabar. Nah, itu tadi ya teman-teman, 3 rumah sakit tempat dulu aku operasi. Yang pertama ada di Tugu, ini aku secara mandiri, operasinya laparotomi. Yang kedua aku ada di rumah sakit Karyadi ya, aku sampai lupa, Karyadi. Ini aku pakai BPJS ya, mau terapi hormon sampai operasi. Yang ketiga aku juga di rumah sakit Dr. Sutomo BPJS juga, mulai dari periksa USG, terapi hormon, MRI, akhirnya sampai operasi kontrol. Alhamdulillah semua ke cover sama BPJS. Dan tadi aku juga sudah menyebutkan nama-nama dokternya. Kalau untuk yang di Tugu itu aku lupa teman-teman nama dokternya itu siapa, karena itu kan aku langsung kayak spontan ya, tidak melalui kayak konsultasi dulu ketemu dokternya siapa, dibilang tuh enggak, pokoknya tahu-tahu waktu paginya cek ada kista langsung dijadwalkan untuk operasi kayak gitu. Tapi untuk dokternya aku lupa, mohon maaf banget ya. Nah, itu tadi teman-teman rumah sakit ya, barangkali di sini bisa jadi rujukan buat teman-teman ya, mungkin bisa mencoba. Mungkin kalau yang di daerah Jawa Timur bisa mencoba ke rumah sakit Dr. Sutomo, kalau yang di Jawa Tengah bisa coba di rumah sakit Karyadi ya, tapi memang harus mesti sabar kalau teman-teman pakai BPJS. Kalau teman-teman emang pengen cepat ya pakai mandiri gitu ya. Nah, sampai di sini aja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, masih bingung mau sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel untuk aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.